Ya. Ya, shalom semuanya. Halo, Lum. Terdengar ya suara saya ya? Beneran. Oke, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ibadah Zoom Fellowship pada malam hari ini. Namun sebelum kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mau ajak untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menaikkan satu pujian. Kita mau angkat satu pujian, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi kita mau angkat pujian dari awal, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan. Ku dijadikan baru, ku dijadikan. Ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh curahan darah-Mu kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Sampai pada malam hari ini kami bisa berkumpul di dalam Zoom Fellowship bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Bapa. Benar ya Bapa bahwa darah-Mu ini ya Bapa sanggup ya Tuhan menyembuhkan kami, membuat hidup kami baru ya Bapa. Ya Bapa, setelah kami akan menaikkan pujian kami ya Tuhan. Berkatilah pujian ini ya Tuhan, agar berkenan di hadirat-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, kita mau menyembah Dia dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, sekali lagi kita angkat pujian dari awal, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Benar ya saudara-saudara, kalau Allah kita sungguh luar biasa. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan.
Apakah ada yang mau kesaksian? Shalom, selamat malam semuanya. Dengeran nggak? Terdengar, Ami. Dengeran. Nih saya mau bersaksi ya, menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pada bulan September ini yang luar biasa dahsyat. Tuhan itu baik. Pada kemarin, Rebo kemarin tanggal 14, saya telah bersaksi perjalanan saya ke Israel. Hilang itu udah lama ya, 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Tapi itu tiap saya bersaksi nggak bisa saya ngeluarkan kata-katanya. Ada sesuatu apa di saya ini, nggak bisa bersaksi ingin tapi nggak bisa ngeluarkannya. Jadi apa yang saya mesti bicarakan itu. Tapi pada hari Rebo, saya bisa bersaksi dengan lancar. Saya percaya ada Roh Kudus menuntun saya. Nah, sesudah saya bersaksi itu, di saya enak ya, perasaan saya tenang, ada sukacita, bisa mengeluarkan kesaksian itu. Sebelumnya, 3 tahun ini saya merasa ada apa di saya. Bilang saya rajin berdoa. Mau pagi, mau malam, mau siang, mau mandi pun saya berdoa. Pujian, bianting suara saya nggak enak. Saya puji-pujian ya, kalau malam persembahan kepada Tuhan, kalau siang banyak makan sendiri, biarinlah nggak enak juga, mungkin tetangga ngedenger nggak enak, terserah. Saya memuji Tuhan, tapi tetap perasaan saya nggak enak. Tapi kemarin lagi hari Rebo saya mengeluarkan itu, ada Roh Kudus yang menuntun saya. Perasaan saya sekarang enak, tenang, asa enteng badan saya juga, asa nggak ada apa-apa. Ya mungkin kita mesti menyaksikanlah itu ya. Kalau kita kebaikan Tuhan mesti kita bersaksi. Tapi memang itu di saya berat untuk bersaksi itu. Ya kita bersyukur saya dituntun Roh Kudus bisa bersaksi, berterima kasih pada Tuhan juga saya bisa mengutarakan. Nah, pada Sabtu tanggal 2 September saya begitu luar biasa dahsyat, saya sakit nggak sampai nggak bisa bangun ya. Malam Minggu saya udah berceritakan, sampai saya buang-buang air, sampai nggak bisa bangun, lemes. Saya mau berdoa juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya berseru ke Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Besok saya mau ke gereja, ada perjamuan kudus. Nah itulah mungkin dari iman saya ya. Kita percaya sama Tuhan. Saya puji Tuhan disembuhkan pada minggu paginya. Bisa mandi, bisa beberes, bisa mandi itu. Tapi memang saya nggak bisa ke gereja. Waktu itu juga buang air saya. Ya udahlah saya naik tempat tidur. Tapi Tuhan, saya berseru ke Tuhan, Tuhan jawab itu. Begitu. Nah sekarang saya mau mempersembahkan ke Tuhan sebuah persembahan ya. Biarin pun nggak enak ya lagunya. Tapi ini kebaikan Tuhan. Mungkin ini ada Roh Kudus juga ya yang nyuruh saya itu kan satu persembahan ini ya. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku menyembah Tuhan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu,
hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Tuhan. Tuh, terima kasih, itulah kesaksian saya. Puji Tuhan, terima kasih kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya betul ya saudara-saudara, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti semuanya dimudahkan. Amin. Oke, karena kita juga udah mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikian jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi kita mau angkat pujian dari awal. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu.
melegakanmu. Mama lagi semua Sekali mama lagi apa sih nggak ada pengertiannya mama lagi pengertian mama lagi kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, haleluya. Saya persilakan kepada hambanya. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Betul ya Tuhan, kami merindukan Engkau ya Bapa di setiap waktu, di setiap saat ya Bapa. Karena hadirat-Mu ya Tuhan, kami rasakan sungguh luar biasa. Engkaulah yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami, keluarga kami ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini berikanlah hikmat-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan rencana-Mu di dalam firman-Mu ini ya Bapa. Biarlah kami selalu ingin taat kepada Engkau ya Tuhan. Apapun yang kehendak Engkau ya Bapa, kami terus berjalan ya Bapa bersama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bisa kembali bertemu ya pada malam hari ini yang sangat luar biasa, walaupun kita masih di dalam ibadah online, saudara ya. Baik, saudara, untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan. Kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan di dalam Keluaran 33, yaitu yang sesi kedua ya. Sesi kedua di mana yang minggu kemarin kita sudah belajar ya. Ini perikopnya di mana Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun ya. Di sesi yang pertama kita sudah belajar bagaimana Tuhan meminta penyertaan kepada Tuhan untuk berjalan ya menuju ke tanah perjanjian ya, karena Tuhan berjanji akan menyertai umatnya yaitu umat Israel pada waktu itu ke tanah perjanjian yang berlimpah akan susu dan madunya. Tetapi sebelum sampai di tempat tanah perjanjian tersebut, mereka harus melalui yang namanya padang gurun, saudara ya. Kita tahu padang gurun itu sangat-sangat yang luar biasa ya, yang kemarin sudah kita belajar, di mana gurun itu ya sangat ekstrim sekali. Kalau seandainya siang itu sangat panas dan malam itu sangat dingin. Tetapi penyertaan Tuhan di waktu siang, tiang awan, Tuhan sertai umatnya sehingga ya umatnya tidak terasa panas. Dan malam hari diberikan tiang api supaya hangat, saudara ya, dan mereka disertai oleh Tuhan ya. Baik saudara, kita akan belajar tentang sesi yang kedua ya, kita akan baca di Keluaran 33 ya, di ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11, saudara ya. Saya akan bacakan ya, kalau multimedia bisa tampilkan, puji nama Tuhan ya. Terima kasih, Gio. Ayatnya yang ke-7. Sesudah itu, Keluaran 33 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11, 33 ya. Ayatnya yang ke-7 ya. Kita sama-sama membaca. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan.
jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat ini menjelaskan, saudara, karena pada waktu itu hati Tuhan sudah sakit, saudara. Ya, kalau seandainya saudara membaca ya di ayat sebelumnya ya, di saat Musa meninggalkan umatnya untuk menghadap Tuhan, untuk menerima loh batu, saudara, umat Tuhan itu bertanya-tanya kenapa Musa meninggalkan umatnya begitu lama, tidak kunjung tiba, ya, sehingga mereka ya umat Israel itu meminta kepada wakilnya yaitu Harun pada saat itu untuk membuat suatu benda yang bagi dia adalah Allahnya. Ya. Sehingga pada waktu itu di mana Harun itu merasa takut kepada umatnya yang begitu besar, ya, sehingga Harun itu mengikuti kehendak umat Israel dan akhirnya dibuatlah lembu emas. Nah, ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu di dalam perjalanan umat Israel menuju ke tanah perjanjian, Tuhan berfirman bahwa Tuhan tidak akan menyertainya untuk selama-lamanya kepada umat Israel. Karena umat ini adalah umat yang tegar tengkuk, artinya bandel, ya, atau bisa dibilang kalau seandainya seorang pahlawan ini memberontak, saudara. Ya, ini sangat menyakitkan kepada hati Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu dia tidak mau menyertainya lagi. Ya, nah, tetapi Musa, hambanya Tuhan, ini sungguh luar biasa, seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, dia langsung bernegosiasi ya dengan Tuhan, karena hanya dia yang bisa berbicara dengan tatap muka, saudara, ya. Musa berbicara ya, kalau seandainya Tuhan tidak menyertai bangsa umat Israel, dia pun tidak akan jalan, saudara. Ya, sehingga akhirnya diambillah Tuhan keputusan Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertainya, tetapi dalam bentuk rupa yang lain, yaitu tiang awan dan tiang api ini, saudara. Tetapi Musa sebagai hamba Allah sangat-sangat takut kepada Tuhan, ya, sangat takut, sangat taat. Dan di ayat yang ke-7 ya, dia mengambil kemah, ya. Kemah ini ibaratnya semacam kemah ya, kalau pramuka ya, kemah ya, kain ya, ada tiang-tiangnya, dan membentangkannya di luar perkemahan, artinya di luar pemukiman ya, artinya ya tidak di rumahnya, di rumah Musa, tidak, saudara, tetapi di luar ya, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah itu adalah pertemuan. Jadi setiap orang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Jadi mereka datang kepada suatu bangunan, suatu ruangan yang khusus ya untuk bersemayam untuk Tuhan, saudara, ya. Ini adalah kemah pertemuan, saudara, ya. Nah, di ayat yang ke-8 ya, ketika Musa keluar ya pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Jadi di sini ayat ini menceritakan bahwa yang masuk ke kemah itu adalah Musa, saudara. Yang lain umatnya itu ada di depan, saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan,
ya, dengan kemuliaan sehingga siapapun yang melihat sinarnya itu tidak tahan, bahkan dapat binasa, saudara ya. Oleh sebab itu hanya Musa yang dapat berkomunikasi dengan Allah, saudara ya. Nah, maka dari itu waktu Musa keluar untuk pergi ke kemah itu, mereka berdiri, saudara ya, untuk menghormatinya, saudara ya. Nah, ayat 9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, ya, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ini adalah perantara Tuhan dengan tiang awan. Ya, karena kenapa ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa hati Tuhan itu sudah marah, saudara ya, terhadap umat Israel. Ya, sebelum kejadian tentang lembu emas itu, Musa itu bertatap muka, saudara ya. Kalau seandainya bangsa Israel mengalami sesuatu hal apapun juga Allah datang ya kepada Musa. Tetapi saat ini hanya tiang awan ya, dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah. Jadi ada perantaranya, yaitu tiang awan. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi hanya berdiri di kemahnya masing-masing.